Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian pembukaan kita di awal. Kita akan nyanyikan lagu Biar Seluruh Bumi. Biarlah semua orang yang bernafas boleh memuji nama Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang layak dipuji. Biar seluruh bumi. Kita akan kembali mengangkat satu pujian, Allah sumber kuatku. Kita bersyukur karena Allah lah yang menjadi sumber kekuatan kita sampai selama-lamanya. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingin di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh memasuki bulan yang ke-9, bulan September. Kami bersyukur Bapa karena kebaikan Tuhan hari lepas hari boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan
dalam suka dan duka, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, biarlah pagi hari ini kami boleh datang dengan segala ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau yang memberkati setiap kami pribadi lewat pujian, lewat firman Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh berkenan atas ibadah kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menaikkan kembali lagu pujian Yesus Kekuatanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan segala kesalehan kami seperti kain cemar di hadapan Tuhan. Sebab itu dengan kerendahan hati kami datang kepadamu mengaku segala dosa-dosa kami di hadapanmu. Tuhan, ampunilah kami kalau dalam perjalanan hidup kami sering berjalan mengikuti kecenderungan hati kami, melakukan perbuatan-perbuatan dosa hadapan Tuhan yang kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Kami melalaikan bahwa kami telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Tuhan, ampunilah kami atas ketidaktaatan kami, pemberontakan kami. Tuhan, kiranya berbelas kasihan dan mengampuni kami. Kami mengakui Tuhan bahwa dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau utus dalam dunia ini, ketika kami berada di dalam gereja, Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak melakukan tanggung jawab kami sebagai orang percaya maupun sebagai gereja untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, ampunilah kami. Pagi hari ini kami mohon supaya Tuhan memulihkan kami, memperbarui hidup kami, sehingga kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atasmu yang mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita akan membacakan responsoria kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasat kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Tolongku tetap setia. Hatiku menjawabnya.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang memiliki kehidupan kami, Allah yang menjaga dan memelihara kami bersyukur karena sampai hari ini pemeliharaan-Mu nyata dan sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau juga memelihara hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk lagi mendengar firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan bekerja dalam hati kami, Roh Allah memberikan hikmat pengertian bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Allah yang sama juga akan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami melakukan firman Tuhan itu secara nyata dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini kita ambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bagian kedua diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup berkenan kepada Allah. Banyak manusia yang menginginkan pengakuan dari sesamanya, karena memang pengakuan ini menjadi satu kebutuhan yang ada di dalam diri manusia. Mereka ingin dihargai, mereka ingin dihormati, mereka ingin diakui. Karena mereka ingin mendapatkan pengakuan, penghargaan dari sesamanya, dari orang lain, maka tak jarang manusia kemudian melakukan berbagai upaya supaya mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekelilingnya, mendapatkan penghargaan dari sesamanya. Dia ingin diakui sebagai orang yang pintar, yang pandai. Ia ingin diakui sebagai orang yang berprestasi. Atau mungkin dia juga ingin diakui sebagai orang yang memiliki bakat yang banyak, orang yang hebat, punya kemampuan yang lebih dibanding dengan orang yang lain. Dia ingin diakui sebagai orang yang berhasil dalam studinya, yang sukses dalam bisnisnya, bahkan yang berhasil di dalam pelayanannya. Banyak orang ingin diakui oleh sesamanya, oleh orang lain, dan kemudian bahkan justru ini menjadi ambisi pribadinya supaya mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Sehingga sepanjang hidupnya hanya sesuatu untuk dirinya. Penghargaan, pengakuan untuk dirinya itulah yang dikejar sepanjang hidupnya. Maka kemudian orang ini menjadi mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan, yakni berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan semata-mata berkenan di hadapan manusia. Maka sia-sialah apa yang kita lakukan kalau kita berkenan di hadapan manusia, tetapi sesungguhnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar dari pengalaman hidup Daud yang dalam Kisah Para Rasul Tuhan menyebutnya sebagai seorang yang berkenan di hatiku. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Daud berkenan kepada Tuhan dan dia melakukan segala kehendak Tuhan. Apakah Daud ini adalah manusia yang sempurna dan sama sekali tidak memiliki kesalahan di dalam kehidupannya?
Alkitab mencatat Daud bukanlah orang yang sempurna. Daud juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggarannya. Tetapi mengapa Allah tidak menyebutnya sebagai orang fasik, tidak memanggilnya sebagai orang fasik karena dosa-dosa yang dia lakukan? Bahkan dosa-dosa yang dilakukan itu menurut kebanyakan orang yang hidup pada masa kini sebagai dosa yang besar yang dilakukan oleh seseorang, karena dia berzina dengan Batseba dan kemudian dia membunuh suami dari Batseba. Dosa yang sangat besar. Tetapi Allah tidak menyebutnya sebagai orang fasik, tapi justru Allah menyebutnya sebagai orang yang berkenan di hatiku. Benar Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa yang terutama yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul adalah hal yang berhubungan dengan kehidupan Daud sebelum dia menjadi raja. Tetapi bukan berarti kesalahan dosa yang dilakukan oleh Daud kemudian membatalkan sebutan ini bahwa dia adalah orang yang berkenan di hati Allah. Sama seperti kita orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita disebut sebagai orang-orang benar. Ketika kita jatuh dalam dosa sesudah kita dibenarkan menjadi orang yang benar, tidak berarti kemudian Tuhan membatalkan status kita sebagai orang benar. Kita tetap sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanya kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghapuskan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapakah Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hatiku, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah? Yang terutama, Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, di hati Allah, karena memang dia dipilih Tuhan, diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja Israel. Itulah sebabnya dia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah untuk menggantikan Raja Saul yang sudah ditolak oleh Allah. Daud berkenan di hati Allah dibandingkan dengan saudara-saudara Daud yang lain yang secara fisik dan perawakan lebih hebat dari Daud. Secara perawakan, secara fisik lebih kuat dibanding dengan Daud. Tetapi Allah berkata, manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan ternyata hati Daud lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan dibanding dengan saudara-saudaranya. Alasan apakah yang membuat Daud, selain alasan bahwa dia adalah orang yang diurapi, dipilih Allah untuk menjadi raja Israel sehingga dia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah? Ada beberapa alasan yang kita akan perhatikan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Daud disebut sebagai orang yang berkenan kepada Allah, dan ini juga menjadi ciri khas dari orang yang berkenan di hadapan Allah, karena orang yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang taat, yang melakukan kehendak Allah. Sekali lagi dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 tadi, Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Daud melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan supaya dia lakukan, supaya dia kerjakan. Meskipun barangkali ada banyak hal yang mungkin bertentangan dengan pemikiran Daud, yang bertentangan, yang berbeda dengan kehendak Daud, tetapi Daud menganggap Allah lebih utama dari hal-hal yang lain dalam kehidupannya, lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itu terungkap dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud, bagaimana dia mengutamakan kehendak Allah dalam kehidupannya. Kalau kita memperhatikan Mazmur pasalnya yang 19, dia mengatakan seperti apakah Taurat Tuhan itu. Taurat Tuhan itu sempurna, Taurat Tuhan itu murni, Taurat Tuhan itu memberikan hikmat, memberikan pengertian.
dan itu menuntun dia untuk hidup di dalam kebenaran. Bahkan di dalam perkataannya dikatakan dalam akhir Mazmur 19 dia katakan, supaya perkataanku pun berkenan di hadapan Tuhan. Dia berusaha untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan itu didasarkan kepada firman Tuhan, kepada Taurat Tuhan yang menuntun kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Ketika dia beribadah, ketika dia menyembah Tuhan di dalam gereja, dia menyanyikan menyenangkanmu, senangkanmu. Seperti begitu menghayati pujian ini di hadapan Tuhan ketika beribadah, dan kemudian mungkin bahkan sampai menangis, mengeluarkan air mata ketika menyembah Tuhan di dalam ibadah di gereja. Tetapi kemudian yang terjadi sesudah selesai ibadah, justru kemudian dia yang membuat orang di sekelilingnya menangis karena kelakuannya, karena perbuatannya. Di gereja dia berkata, aku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, itulah kerinduanku. Tetapi sampai di rumah dia membuat istrinya menangis, membuat anak-anaknya menangis, membuat orang di sekelilingnya menangis karena perkataannya yang kasar, perkataannya yang menyakitkan, kemarahannya yang tidak terkendali, tindakan-tindakan yang kasar, mungkin menampar, mungkin memukul dan sebagainya. Dia tidak menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan-perkataannya. Dia nggak jujur di hadapan Tuhan. Di gereja nampaknya begitu menyenangkan hati Tuhan dengan melalui pujiannya, tapi kemudian kelakuannya di rumah tidak menunjukkan dia orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berkenan kepada Tuhan senantiasa berusaha mencari tahu apa yang sesungguhnya Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan kehendak Tuhan itu sebetulnya dinyatakan kepada kita dengan banyak cara, tetapi yang terutama secara khusus adalah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya hal yang kedua yang menunjukkan ciri khas orang yang berkenan di hati Allah adalah orang yang berkenan di hati Allah, yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya dekat dan melekat kepada Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 29 menyebutkan sesuatu yang menarik tentang Yesus Kristus. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Yesus berkata, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sepanjang kehidupannya di dalam dunia, sepanjang pelayanannya di dalam dunia, Yesus melakukan sesuatu, berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang berkenan di hati Bapanya. Dia tahu betul apa yang Allah Bapa inginkan supaya dia kerjakan, dan dia tahu betul apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan Bapa kepadanya. Daud mengerti kebenaran firman Tuhan karena dia adalah orang yang hidupnya dekat dan melekat kepada Tuhan. Beberapa bagian Mazmur menunjukkan bagaimana hati Daud yang dekat kepada Tuhan, hati Daud yang melekat kepada firman Tuhan, dan membuat dia tahu apa yang harus dia kerjakan, membuat dia tahu bagaimana melakukan kehendak Tuhan itu. Mazmur pasalnya yang ke-5 ayat 4, Daud berkata, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Atau dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan juga Mazmur pasalnya 63, Daud berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tubuhku haus kepadamu seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Ini adalah kerinduan hati Daud untuk dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari firman Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan kemudian mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya dekat kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan, baik di dalam doanya maupun juga dalam membaca atau mendengar firman Tuhan dalam kehidupannya. Seorang yang berkenan kepada Tuhan senantiasa merindukan sapaan Tuhan melalui firman-Nya setiap saat. Tidak mungkin orang menjadi berkenan kepada Tuhan tetapi dia tidak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, relasi yang benar, yang intim dengan Tuhan. Tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan kalau dia mengabaikan dan tidak peduli firman Tuhan.
Sebaliknya orang yang berkenan kepada Tuhan, dia memberikan perhatian penuh kepada firman Tuhan. Dia memberikan waktunya untuk berdoa secara pribadi maupun bersama-sama di dalam persekutuan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tak mungkin mengerti kehendak Tuhan jika kita tidak mendengar suaranya. Kita tidak mungkin mengerti kehendak Tuhan, dan kita tidak mungkin peka yang dekat dengan Tuhan. Orang ketika pergi beribadah ke gereja lebih stres ketika dia ketinggalan Androidnya, HP-nya, daripada dia ketinggalan Alkitabnya. Orang gelisah kalau dia nggak membawa HP daripada dia tidak membawa Alkitab. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, ini contoh sederhana yang menunjukkan bagaimana hati seseorang kepada Tuhan. Apakah dia memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan? Apakah dia jauh lebih mengutamakan Tuhan dibanding dengan hal-hal yang lain? Daud adalah orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara, melekat kepada apakah hati kita? Melekat kepada siapakah hati kita? Kepada hobi kita, kepada pekerjaan kita, kepada bisnis kita, kepada keluarga kita, atau sebetulnya hati kita ini melekat kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud bersedia diproses oleh Tuhan meskipun dia harus menunggu waktu Tuhan. Dia tahu bahwa dia sudah diurapi oleh Tuhan. Dia tahu bahwa dia dipilih menjadi Raja Israel oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Tetapi meskipun dia telah diurapi oleh Tuhan, dia tetap menghargai Raja Saul ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan untuk membunuh Raja Saul itu. Bahkan dia punya pasukan atau dia punya teman-teman segerombolan orang yang juga merasakan sakit hati, yang dikejar oleh hutang, yang dikejar-kejar oleh tukang piutang yang bermasalah, yang orang yang berdalam kesukaran, dan kemudian dia bisa saja gerakkan orang-orang ini untuk melawan Raja Saul. Tetapi dia tidak tergoda untuk merebut tahta Daud. Dia mau menunggu, menantikan waktu Tuhan. Dia mau mengikuti pimpinan Tuhan dalam kehidupannya. Bukan kehendaknya yang menguasai hatinya, tapi kehendak Tuhanlah yang dia ikuti. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang menyerahkan kehidupannya secara penuh, secara total kepada Tuhan, dan dia bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Berapa minggu yang lalu kita mendengar khotbah tentang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dari Mazmur pasalnya ke-37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah segala hidupmu, serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak bagimu. Kita diminta untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh bersandar penuh secara total kepada Tuhan. Inilah ungkapan hati Daud tentang keyakinannya, tentang kebergantungannya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa dalam segala sesuatu Tuhan akan bertindak bagi dia. Daud punya kuasa, Daud punya jabatan, Daud punya kekuasaan, Daud punya pasukan, tetapi bukan itu yang menjadi andalan Daud. Tapi satu-satunya andalan Daud adalah Allah sendiri. Dia lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan jabatannya, kekuasaannya, bahkan pasukannya. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Bukan berarti dia tidak pernah merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia mengalami ketakutan, kecemasan dalam kehidupannya, kegelisahan dalam hidupnya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam berbagai mazmur yang ditulis oleh Daud, kita bisa melihat bagaimana kebergantungan Daud secara penuh, secara total kepada Tuhan. Salah satu contoh yang menarik bagi kita sebelum Daud menjadi raja, bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan sesudah menjadi raja dia juga tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika pasukan Israel harus berhadapan dengan pasukan Filistin,
Sementara pasukan Israel sudah begitu ketakutan karena mereka tidak berdaya menghadapi tantangan dari orang Filistin untuk perang 1 lawan 1 menghadapi Goliat. Tidak ada satupun yang berani dan mereka merasa bahwa tidak mungkin mengalahkan Goliat. Tetapi ketika seluruh pasukan Israel merasa bahwa tidak mungkin mengalahkan Goliat, Daud maju ke medan pertempuran dan meminta izin kepada Saul untuk menghadapi Raja Goliat, dan dia berkata, "Singa beruang sudah hambamu hadapi dan mereka sudah hamba kalahkan dan taklukkan." Orang Filistin ini akan menjadi seperti salah satu dari singa dan beruang yang sudah saya taklukkan. Apakah Daud mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kehebatannya menghadapi beruang dan singa? Tidak. Daud mengandalkan Tuhan. Dia berkata kepada Saul, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar harimau, dari cakar beruang, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari Goliat yang menghina pasukan Allah, pasukan Israel." Inilah kebergantungan Daud ketika menghadapi Goliat yang nampaknya tidak mungkin dikalahkan oleh Daud, tetapi keyakinannya, kebergantungannya kepada Tuhan membuatnya dia meyakini di dalam iman bahwa Goliat akan ditaklukkan, Goliat akan dikalahkan. Kan dia tahu Tuhan yang sama yang telah melepaskan dia dari cakar singa, cakar beruang, akan melepaskan dia, akan menolong dia, memampukan dia untuk mengalahkan Goliat. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan karena dia menyerahkan seluruh kehidupannya secara total dan dia bergantung penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud berkenan kepada Tuhan bukan hanya dalam relasinya secara langsung dengan Tuhan, tetapi Daud berkenan kepada Tuhan dalam relasinya dengan sesamanya. Dia memiliki seorang sahabat yang baik, bahkan anak dari Raja Saul sendiri yang bernama Jonathan. Mereka memiliki persahabatan yang begitu baik dan Daud begitu setia kepada Jonathan dan juga kepada keturunan-keturunan Jonathan sesudah dia menjadi raja. Daud memiliki relasi yang baik juga dengan anak-anaknya, sekalipun salah satu contohnya Absalom memberontak kepadanya. Dia lebih memilih melarikan diri dan tidak berhadapan dengan Absalom dan meminta Tuhan sendiri akan membela dia. Dia memiliki sesuatu yang baik, relasi yang baik dengan sesamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah hal ini berarti bahwa orang yang berkenan kepada Allah itu tidak mungkin gagal di dalam kehidupannya, tidak mungkin jatuh di dalam kehidupannya? Daud mengungkapkan dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-23. Dengan jujur dia mengakui bagaimanakah seorang yang berkenan kepada Tuhan itu menjalani kehidupannya. Dia berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berkat bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupannya. Daud berkenan di hati Tuhan bukan karena sekedar segudang prestasi yang dia peroleh sebagai seorang raja ketika dia memimpin Israel, tetapi karena dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Hal ini, Mazmur ini mencatat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Menurut ayat ini, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka akan melangkah dengan kebergantungan kepada Tuhan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mereka akan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Mereka akan melangkah, mengawali langkahnya dan mengakhiri langkahnya juga tetap bersama dengan Tuhan karena Tuhan.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, berarti Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan mereka dalam perjalanan hidupnya. Tuhan tidak membiarkan, karena Tuhan akan memelihara, menjaga mereka, bahkan menyediakan segala kebutuhan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itulah sebabnya dalam ayatnya yang ke-25 dan ke-26 Daud menyatakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, tidak dibiarkan berkekurangan, bahkan mereka menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mereka menaruh belas kasihan kepada orang-orang lain yang membutuhkan mereka. Orang-orang yang berkenan kepada akan disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti mereka tidak akan pernah gagal. Bagian firman Tuhan ini mencatat bahwa apabila ia jatuh, apabila orang yang berkenan kepada Allah itu jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan bisa saja mengalami kegagalan, bisa saja mengalami kejatuhan, mungkin karena kekhawatiran hidupnya, mungkin karena penderitaan yang dia alami, bisa jadi juga mungkin karena dosa pelanggaran yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Seperti halnya Daud pernah jatuh di dalam dosa karena berzina dengan Batsyeba dan kemudian membunuh suami dari Batsyeba, yakni Uria. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang yang berkenan kepadanya itu tergeletak. Dia menopang tangannya. Tangan Tuhan menopang dan tidak membiarkan orang yang gagal, orang yang jatuh itu jatuh tergeletak. Seperti saya katakan di bagian awal tadi, bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan bisa saja jatuh. Daud bisa saja jatuh. Tetapi itu tidak membatalkan kasih setia Tuhan, tidak membatalkan pengakuan Tuhan kepada Daud bahwa dia adalah orang yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan memiliki status sebagai orang benar, dan Tuhan tidak akan membatalkan status orang benar itu karena dia jatuh di dalam dosa. Dia tetap adalah orang benar yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah seperti halnya Daud dalam Mazmur 51, dia mengungkapkan keberdosaannya di depan Tuhan. Bahkan dia berkata, sejak dalam kandungan ibuku pun aku sudah berdosa. Dan dia juga melakukan dosa dalam perjalanan hidupnya, tapi dia mengakui di depan Tuhan. Dia berkata, hati yang hancur tidak kau pandang hina. Daud terbuka di depan Tuhan dan dia meyakini bahwa Tuhan tidak akan menolak dia. Dan inilah yang juga yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan ketika kita gagal dalam kehidupan kita, karena kekhawatiran hidup kita, karena penderitaan yang kita alami, bahkan karena dosa yang kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, kegagalan kita di hadapan Tuhan. Maka tangan Tuhan akan menopang kita. Tuhan menopang dengan tangannya dan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak, seperti Tuhan tidak membiarkan Daud jatuh tergeletak. Akan tetap ada pengampunan, pembenaran juga tetap menjadi bagian hidup kita. Tuhan tidak membuang kita. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah hidup kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan dan melakukan segala kehendak Allah? Apakah kita adalah orang-orang yang haus dan rindu akan Tuhan, ingin selalu melekat kepada Tuhan, memiliki relasi yang sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan, baik melalui firman Tuhan maupun juga melalui doa-doa kita? Apakah kita merindukan Tuhan setiap saat? Rindukah kita beribadah kepada Tuhan? Rindukah kita berdoa? Rindukah kita akan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita juga dengan terbuka mengakui segala kelemahan kita, segala kegagalan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang dengan rendah hati mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang kita kejar saat ini? Prestasikah? Jabatankah? Harta yang banyakkah? Ketenarankah? Kesuksesan dalam pekerjaan dan pelayanan kita kah?
Apakah kita mencoba berkenan kepada manusia? Dan itu yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita, yang menjadi ambisi kita dalam kehidupan kita, berkenan kepada manusia. Ataukah kita sedang berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan? Hari ini kita diingatkan melalui pengalaman hidup Raja Daud, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, yang senantiasa berusaha melakukan kehendak Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau taat kepada di hadapan Tuhan. Seperti Daud yang hidup berusaha berkenan di hati Tuhan, maka marilah kita juga hidup berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita, memampukan kita menaruhkan ambisi di dalam diri kita, bukan sekedar untuk mencari pengakuan di hadapan manusia, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah pengakuan di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan sendiri akan memberkati kami, menolong kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berusaha untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami taat kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk terus memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Dan kami dengan rendah hati terbuka mengakui segala kebersalahan kami, dosa kami di depan Tuhan, kegagalan kami dan kekurangan kami di depan Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan tolonglah kami sebab kami lemah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Bapa pribadi lepas pribadi. Kau yang terus memberkati dan menuntun kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami, doksologi dan doa berkat oleh Boksu Agus Hukom. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan biarlah hidupmu berkenan kepadanya. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Yuan Yesus itu teanhui, sang tidak seai, senling terkantung, chang ini men, jong rentong cai, jong cintian, cetau, yong yong yuan yuan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.